Bapak, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Jadi intermediate state ya itu kita maunya di mana di antara tribulasi itu ya. Kalau berbicara kerohanian itu kita semua berada di hadapan Tuhan. Ya, ketika seseorang meninggal dalam Kristus, ya rohani mereka langsung berada di hadapan Tuhan ya. Mereka yang percaya dalam Yesus Kristus ya sesuai dengan konteks dari Matius 24 itu siksaan yang berat dan Mesias palsu. Tentunya kita di sini tidak mau mengalami siksaan yang berat, tapi oleh kasih karunia Tuhan sudah tebus ya dosa kita. Artinya bahwa kerohanian kita, bagi kita yang percaya itu dalam keadaan damai sukacita. Nah, bagaimana dengan satu kesadaran? Ada kesadaran, ada pengalaman di sana. Ya, kita banyak orang Kristen yang memang rohani, bahwa rohani manusia tetap sadar mengalami satu kebersamaan dengan Tuhan. Bagi yang lahir baru di sana ya, artinya bahwa sesungguhnya apa intermediate state ya, itu kita mengalami yang namanya sukacita, damai, kebersamaan dengan Tuhan ya. Ada pujian, penyembahan. Nah, oleh kasih karunia saya pribadi secara singkat ya, saya berdoa biar Sang Raja Yesus Kristus berkenan kiranya saya tidak mau mengalami siksaan. Tapi kalau kita fokus pada siksaan, nanti kita stres rohani. Artinya apa? Fokusnya adalah kepada apa? Kepada kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Ikuti aja. Nurut aja. Kita bertabrakan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kekudusan itu mutlak harga mati. Kekudusan akan Tuhan nanti angkat. Ada keiman di bumi ini. Jadi nggak ada penderitaan atau kesedihan. Fokusnya apa? Kepada Tuhan, purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan. Artinya kita nanti akan rapture, pengangkatan. Atau sangkakala berbunyi, tetapi kita nggak mendahului orang yang mati dulu di dalam Tuhan. Nah, menantikan kebangkitan tubuh. Kalau memang kita udah mati nih, ya menantikan kebangkitan tubuh pada waktu kedatangan Yesus. Kebangkitan tubuh akan terjadi ketika Yesus Kristus datang kembali. Untuk apa? Untuk menghakimi dunia. Untuk membawa orang-orang percaya kepada kehidupan kekal. Pasti ada beda antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Nah, kita mau mengalami yang mana? Merindukan yang mana? Semua kembali kepada belas kasihan, kedaulatan, perkenanan Tuhan. Saya minta nggak mau yang namanya mati. Minta, tapi minta kan boleh kan? Sah-sah saja. Tergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, belas kasihannya, perkenanannya, kasih karunia, pasti dikasih. Makanya kekudusan mutlak dijaga itu harga mati. Dan kekudusan nanti bertemu dengan Dia yang Sang Maha Kudus. Dia yang menguduskan tubuh kemuliaan kita. Nggak akan mengalami kematian. Seandainya kita mati juga, kita akan mengalami kebangkitan. Seperti itu. Oke, Pak. Pertanyaan yang kedua, salah satu tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali adalah terjadinya tribulasi atau masa sengsara. Yang terdapat dalam Matius 24 ayat 9 dan 15 sampai ayat yang kedua satu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masa tersebut? Baik, saya membayangkan, mengimajinasikan Tuhan dan firman-Nya. Ini kan perkataan Tuhan dan firman-Nya tertulis di Alkitab. Dan perkataan Tuhan dan firman-Nya itu pasti terjadi. Penderitaan semakin. Kapan Tuhan datang? Benar nggak sih? Tetapi saya pada waktu itu fokus takut gitu. Kepada apa? Ya ini, siksaan-siksaan yang berat, aniaya, tribulation ini kan. Tribulation itu masa sengsara yang akan terjadi. Kapan? Sebelum Sang Raja Yesus Kristus. Dulu saya pikir, wah, saya akan di sana. Saya akan apa? Saya akan mengalami di sana masa aniaya sengsara. Ya kalau saya hidup dalam dosa, kalau nggak hidup dalam dosa mah, ya saya di atas. Dan kerajaan damai 1000 tahun itu kan. Nah, orang-orang percaya harus siap untuk menghadapi penganiayaan dan kesusahan. Orang percaya yang bagaimana? Yang tidak hidup dalam pertobatan. Yang tidak menjaga kekudusan. Kekudusan menjadi sebuah harga mati, mutlak. Bukan kita yang menguduskan diri. Tetapi Roh Kudus, Tuhan dan firman-Nya yang menguduskan kita. Penganiayaan kesusahan boleh terjadi, tapi itu makanan kita. Ini direndahkan, diinjak, dilecehkan, tidak dianggap, disalahpahami, dipitnah, dijolimi. Bagaimana dengan sang raja? Dia udah lebih dahulu, makanya dia udah kasih contoh. Nah, orang-orang percaya harus menghadapi penganiayaan. Yang sekarang ini kita sedang belajar dianiaya. Belajar yang namanya kita mengalami kesusahan oleh kasih karunia. Mengapa dia izinkan kita mengalami itu? Karena kita dipersiapkan. Dipersiapkan apa? Masuk kepada kerajaan damai, masuk kepada kerajaan kekal bersama Sang Raja kemuliaan. Nah, harus tetap setia kepada Tuhan. Harus tetap yang namanya dalam iman dan perbuatan. Tapi gini benang merahnya. Saya tidak fokus kepada siksaan aniaya yang seperti masa-masa waktu itu belum terjadi. Ini berat memang. Tetapi Tuhan itu berkenan. Buat kita tuh nggak susah karena ada Tuhan. Immanuel itu Elohim atau Tuhan dalam kita. Nggak cuma Tuhan beserta kita. Beserta, iya oke mendampingi di luar daripada visi kita. Tetapi di dalam.
Siapa yang ingin menghabisi kita? Siapa yang mau lawan, membahayakan kita? Selama ini kita bikin dia cemberut, duka cita, kesel, jengkel. Karena apa? Karena kita nggak mau ngikutin kemauan Tuhan yang ada di sini. Fokusnya kepada apa? Kepada apa yang Tuhan mau ikutin. Apa yang Tuhan kehendaki ikutin. Bagaimana caranya? Ya hanya dengan Alkitab. Alkitab ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Ini manusia hidup bukan dari apa? Roti saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Imani amini maka kita aman bahwa kita tidak mengalami masa sengsara itu, ya tribulation. Karena apa? Karena kita mengalami pengangkatan. Amin. Percaya? Oke. Jangan bertabrakan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kita yang menyepadankan, menyelaraskan, menyesuaikan dengan keinginan Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya. Ya. Terima kasih Pak. Banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, di sini saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana keadaan manusia ketika berada di intermediate state atau masa antara sebelum kedatangan Kristus kedua kali? Iya, keadaan manusia dalam intermediate state itu kan merujuk kepada keadaan jiwa, atau roh manusia setelah kematian fisik, ya. Tetapi sebelum kebangkitan tubuh pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Alkitab memberikan beberapa gambaran tentang hal ini. Ya. Orang percaya yang meninggal dalam Kristus, mereka hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 8, ya, baru Filipi 1 ayat 23, di mana dikatakan dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Lihat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ya. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, tempat penghiburan. Lalu Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 menggambarkan jiwa-jiwa martir yang beristirahat di bawah mesbah Tuhan, menantikan penyempurnaan penghakiman terakhir, menantikan kebangkitan tubuh. Kalau kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Lalu orang tidak percaya, Lukas 16 ayat 23 sampai 24, Wahyu 20 11 sampai 15, tidak kesempatan pertobatan setelah kematian. Kalau kita baca Ibrani 9 ayat 27. Lalu pendapat tentang masa tribulasi, masa sengsara sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Tribulasi adalah masa kesengsaraan besar yang dinubuatkan dalam Alkitab. Itu Matius 24, Daniel 9 ayat 27, Wahyu 6 ayat 19. Ya. Berikut beberapa poin penting itu, ya. Yang pertama, sifat tribulasi, masa kesengsaraan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matius 24 ayat 21, ditandai dengan bencana alam, gempa, kelaparan, penganiayaan terhadap orang percaya. Matius 24 ayat 9 itu. Munculnya antikristus, 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4, Wahyu 13. Penghujatan terhadap Allah dan penyesatan banyak orang. Pandangan teologis tentang tribulasi, gereja diangkat di tengah tribulasi. 3, post tribulasi, gereja melalui tribulasi dan diangkat saat Kristus datang. Preterisme, sebagian nubuat tribulasi sudah digenapi dan kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi, tetapi puncaknya masih datang. Kemudian bagian C, sikap orang percaya, waspada dan berjaga-jaga. Itu Matius 24 ayat 42 sampai 44. Lalu tetap setia sekalipun dianiaya, Wahyu 13 ayat 10. Lalu berpegang pada pengharapan bahwa Kristus akan menyelamatkan umatnya, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Itulah. Baik, terima kasih banyak ya Pak.
Tanggapan video wawancara pertama dan pertanyaan pertama dari kelompok kami itu ada 2 poin. Yang pertama dijelaskan bahwa keadaan intermediat menggambarkan keadaan setelah mati. Orang-orang percaya berada dalam penantian akan kebangkitan tubuh mereka pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian untuk poin yang kedua, kata Sheol dipahami sebagai dunia orang mati, baik untuk orang benar maupun untuk orang fasik. Langsung ke sana. Tentu ada yang dalam kemuliaan bersama Allah dan juga dalam penghukuman. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 23-26, ini secara spesifik menunjukkan pada nasib orang percaya setelah kematian, yaitu berada bersama Kristus di tempat-tempat kemuliaan yang selaras dengan ide tentang pengudusan dan tubuh kemuliaan yang disebutkan dalam pernyataan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu narasumber mengatakan bahwa orang percaya harus siap menghadapi penganiayaan dan kesusahan sebagai persiapan untuk masuk kerajaan surga, dengan tetap setia dalam iman dan perbuatan, serta fokus pada penyertaan Tuhan di tengah kesulitan. Pengudusan adalah karya Roh Kudus dan firman Tuhan, bukan usaha manusia. Hal ini sesuai dengan materi WDK 3, di mana Kristus pasti akan kembali, seperti yang dijanjikannya dan diajarkannya dalam Alkitab. Kedatangannya yang disebut juga dengan apokalipsis, epifania, dan parousia akan terjadi secara pribadi, jasmani, dan terlihat oleh semua orang. Meskipun waktunya tidak terduga, ada tanda-tanda zaman yang menunjukkan pada kedekatan-kedekatannya. Tanda-tanda ini meliputi penyebaran Injil, perlawanan terhadap Allah. Ini termasuk masa sengsara atau kemurtatan dan penghakiman Allah. Orang percaya harus senantiasa bersiap untuk menyambut kedatangannya. Tanggapan video kedua, pertanyaan pertama. Keadaan manusia pada masa antara yang merujuk kepada keadaan jiwa manusia setelah mengalami kematian fisik sebelum mengalami kebangkitan tubuh pada kedatangan Kristus kedua kalinya. Ketika orang percaya meninggal, ia akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang mati martir akan beristirahat dan menantikan penyempurnaan dari penghakiman terakhir. Pada orang yang tidak percaya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat setelah kematian. Untuk pertanyaan nomor 2, masa tribulasi atau masa sengsara besar sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, menurut pendeta merupakan periode yang penuh dengan penderitaan yang belum pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Dalam Matius 24 ayat 21, Yesus sendiri mengabarkan masa ini sebagai waktu kesengsaraan yang cukup besar yang ditandai oleh berbagai bencana alam seperti gempa bumi, kelaparan, penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Selain itu, masa ini juga menjadi ujian yang besar bagi manusia, terutama bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada pendeta juga menekankan bahwa bagi orang percaya yang telah meninggal, mereka akan hidup bersama Tuhan sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa meskipun tubuh mereka telah mati, jiwa mereka tidak akan mengalami penderitaan, melainkan nikmat kedamaian dan penghiburan akan mereka terima dari Tuhan. Sementara itu, bagi orang yang tidak percaya, pendeta menjelaskan bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertobat setelah kematian, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh firman Tuhan. Juga orang-orang tidak akan menerima Kristus yang akan menghadapi kematian kekal.